Halo guys, kembali lagi bersama gue Ren di Sensasi Trends. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja. Ini dia part kedua alur cerita film Rajkumar. Hari pun berganti. Pagi itu, karena air pam di rumah sedang mati, si Vraj pun memutuskan untuk mandi wajib di sungai desa. Namun tanpa sengaja, dia bertemu dengan Chanda yang juga sedang melaksanakan ritual mandi wajib. Dan pesona Chanda yang basah-basah legit akhirnya membuat si Vraj juga jatuh cinta. Hayo, siapa yang jatuh cinta juga lihat beginian? Komen ya. Di malam harinya, terlihat Rajkumar dan Komar yang sedang menjalani misi menyusup ke rumah Parmar yang tak lain bertujuan untuk menghabisi Parmar. Setelah kemarin sukses menyamar sebagai perempuan berjenggot, namun karena saat ini tidak ada perempuan yang akan masuk ke rumah Parmar dan hanya ada segerombolan sapi yang masuk pekarangan Parmar. Akhirnya agar bisa masuk, mereka pun menyamar menjadi sapi. Singkatnya mereka pun berhasil menyusup hingga kamar Parmar. Dan saat ingin melakukan penyerangan, tanpa diduga Chanda ada di sana karena ternyata Chanda adalah keponakannya Parmar. Rajkumar pun meminta agar penyerangan ini ditunda dan hal itu membuat Komar tepok jidat. Beberapa saat kemudian, telepon Komar bergetar dan ternyata peramal tiba-tiba memerintahkan mereka untuk menunda penyerangan malam ini atas perintah dari si Vraj. Dan tak mau pulang sia-sia, Rajkumar pun diam-diam meninggalkan Komar dan pergi ke kamar Chanda. Saat itu Chanda hendak ganti baju, namun tiba-tiba Rajkumar muncul dan membuat Chanda kaget. Mereka pun sama-sama terkejut. Rajkumar yang sudah melihat dada Chanda pun akhirnya melepaskan bajunya supaya Chanda juga bisa melihat dada Rajkumar agar semuanya impas. Chanda mengusir Rajkumar, namun bukannya pergi, Rajkumar malah tidur di atas kasur. Chanda pun mengancam akan menghitung 1 sampai 3. Jika Rajkumar tidak pergi, maka dia akan teriak. Namun setelah hitungan ketiga, Chanda tidak jadi teriak karena dia tidak sanggup untuk melakukannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara ajudan memanggil Chanda. Dan dengan sigap, Rajkumar langsung mendekap mulut Chanda agar tidak bersuara. Di sini Chanda pun melihat tato macan di tangan Rajkumar yang menyadarkan dia bahwa ternyata Rajkumarlah orang yang menyelamatkan dia di awal film tadi ketika geng si Vraj dan geng Parmar berbaku bedil. Dan dari sinilah Chanda benar-benar jatuh cinta pada Rajkumar. Setelah dirasa aman, Rajkumar pun memutuskan untuk pergi sambil berkata bahwa besok pagi Chanda akan menemui dia di kuil sekitar jam 8 pagi. Hari pun berganti dan benar saja terlihat Chanda yang sedang menunggu Rajkumar. Singkatnya di sini mereka resmi jadian dan musik dangdutan pun auto dimainkan. Tarik sis.
Hari pun berganti. Saat itu, Shivraj, Komar, Rajkumar, dan seluruh pasukan mendatangi sebuah kuil yang dihadiri oleh ramai penduduk. Dan betapa mengejutkannya karena ternyata di atas kuil sudah ada Parmar. Ketegangan pun terjadi di sini. Seluruh pasukan sudah siap untuk berbaku hantam. Namun anehnya, bukannya berbaku hantam, Shivraj dan Parmar malah tiba-tiba berpelukan. Di sini Parmar pun mengumumkan bahwa dia akan meresmikan pertunangan Shivraj dengan keponakannya yang tak lain adalah Chanda. Dan setelah baca buku Primbon, Parmar juga menentukan bahwa 1 bulan lagi Chanda akan dinikahkan dengan Shivraj. Setelahnya Shivraj masuk ke dalam kuil untuk menjumpai Chanda. Di dalam kuil terlihat Chanda dalam kondisi habis digebukin sama pamannya karena Chanda tidak mau saat tahu akan dijodohkan dengan Shivraj. Chanda pun keluar. Di luar, Chanda melihat ada Rajkumar dan dia berlindung di belakang Rajkumar. Shivraj yang melihat hal itu dengan entengnya menyuruh Rajkumar untuk membawa Chanda ke depannya. Namun Rajkumar hanya diam saja. Shivraj pun menyuruh anak buah lainnya membawa Chanda padanya. Namun dengan mengejutkan, Rajkumar malah menghajar kedua orang itu walaupun mereka adalah temannya sendiri. Dan Rajkumar pun berkata, Chanda sirf meri hai. Shivraj yang tak terima pun langsung nyerocos tiada henti. Rajkumar pun menyuruh Shivraj diam sekaligus berkata, tak terima dengan ucapan itu, Shivraj pun menyuruh anak buahnya menyerang Rajkumar dan baku hantam pun terjadi di sini. Satu persatu anak buah Shivraj pun dihabisi. Bahkan Komar dibuat tak berdaya oleh Rajkumar. Bukan hanya itu, bahkan tembok kuil pun bisa dibuat jebol oleh Rajkumar. Setelah berhasil menghabisi seluruh pasukan Shivraj, Rajkumar pun menghampiri Shivraj dan berkata bahwa dalam hidupnya ada 2 hal yang paling penting, yaitu cinta, 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 baku hantam, dan baku hantam. Rajkumar bisa saja membawa Chanda kabur, tapi dia tidak mau melakukannya karena dia adalah lelaki sejati. Tapi Rajkumar bersumpah akan membawa Chanda pergi di hari pernikahannya. Dan Rajkumar menantang Shivraj untuk menghentikan Rajkumar jika Shivraj mampu. Dan Rajkumar pun minggat. Hari pun berganti. Pagi itu Chanda terkejut melihat banyak pria yang dijadikan pengawalnya. Bukan hanya pria, bahkan ada seorang wanita yang akan menjadi pengawal pribadinya. Dan wanita ini bernama Sindhu yang akan selalu mengawasi Chanda. Hingga pada suatu waktu, Sindhu menguping pembicaraan Chanda dan Rajkumar dan menyampaikan hal itu pada Shivraj. Yang mana saat itu Chanda berkata bahwa dia akan terkesan dengan seorang pria yang pandai menari dan jago dalam berbahasa Inggris. Mendengar itu, Shivraj pun bergerak cepat untuk belajar dan mencari guru bahasa Inggris supaya dia lancar bahasa Inggris dan membuat Chanda terkesan. Singkatnya, profesor bahasa Inggris pun didatangkan dan Shivraj pun mulai belajar. Namun bukannya mendengarkan gurunya, Shivraj malah mengucel-ucel gurunya.
Dan setelah belajar selama 1 jam, akhirnya Shivraj pun langsung berhasil membuat sebuah puisi seperti ini. Setelah selesai belajar bahasa Inggris, Shivraj pun langsung belajar menari dengan seorang jamet India. Namun keesokan harinya, saat Shivraj ingin pamer hasil latihannya pada Chanda, ternyata Chanda lagi teleponan sama Rajkumar dan hal itu membuat Shivraj cemburu. Yang lebih parah lagi, lewat telepon, Rajkumar mengatakan bahwa ternyata selama ini Chanda hanya berpura-pura suka pria yang pandai menari dan berbahasa Inggris. Hal itu dilakukan agar Shivraj sibuk belajar bahasa Inggris dan menari supaya dia tidak mengapelin Chanda tiap hari. Mendengar itu, Shivraj pun ngamuk dan membanting HP Chanda. Beberapa waktu kemudian, terlihat Rajkumar yang sedang ngopi di sebuah warkop. Namun tiba-tiba pemilik warkop yang bernama Catur yang merupakan anak buah dari Shivraj langsung menyuruh preman terganas untuk menghabisi Rajkumar. Dan baku hantam pun terjadi di sini. Rajkumar pun dihajar habis-habisan oleh para preman ganas sampai tumbang. Tapi ternyata pertarungan yang barusan hanyalah khayalan para preman ini. Dan pertarungan yang sebenarnya pun baru dimulai. Bisa begitu ya. Perindapan. Seluruh preman bayaran itu pun berhasil Rajkumar kalahkan hingga membuat Catur sang pemilik warung yang tadi sok jago kini jadi ketar-ketir. Bahkan saking ketakutannya, Catur sampai lupa cara minum air pakai gelas. Di sini Rajkumar pun mengajak Catur bicara dari hati ke hati. Dia mengatakan bahwa demi kebahagiaan Chanda, dia rela melepaskan Chanda untuk Shivraj walaupun perih dan sakit hati ini. Mendengar itu, Catur si pemilik warung pun terharu dan memeluk Rajkumar. Setelahnya tiba-tiba sambil menangis, Catur datang ke rumah Parmar dan mengantarkan sebuah miniatur Taj Mahal dari Rajkumar untuk Chanda. Dan ternyata semua itu hanyalah akal-akalan Rajkumar untuk membodohi Catur. Karena ternyata di dalam miniatur Taj Mahal itu ada sebuah handphone untuk Chanda agar mereka bisa berkomunikasi kembali. Suatu siang, Shivraj mengajak Chanda untuk memilih gaun sari pernikahan mereka. Namun tanpa sepengetahuan Shivraj, diam-diam Chanda malah mesra-mesraan dengan Rajkumar di ruang ganti. Akibat terlalu lama mesra-mesraan di ruang ganti, apalagi suaranya sampai tembus keluar karena ruangannya nggak pakai peredam. Akhirnya Shivraj yang curiga pun membuka ruang ganti dan mereka pun ketangkep basah. Shivraj pun ngamuk dan mengejar Rajkumar tapi tidak terkejar. Dan akhirnya Shivraj marah pada Chanda dan tanpa sengaja menarik sari Chanda sampai copot. Gara-gara itu kini malah gantian Chanda yang marah. Dan bagi singa betina, Chanda pun mengatakan, "Kalau lo emang jantan, pergi dan kalahkan Rajkumar sebagai seorang raja dong. Kalau berhasil, aku rela menikahimu dan melepaskan sariku. Jangan main kasar gini dong, beraninya sama cewek." Di malam harinya, gara-gara itu, Parman pun marah dan ngegebukin Chanda di saat Chanda sedang mengangkat telepon dari Rajkumar. Rajkumar yang mendengar itu lewat telepon pun auto terpancing emosinya.
Keesokan harinya, Rajkumar pun melakukan serangan balik dengan melempar sebuah bom asap ke rumah Parmar. Parmar yang ketakutan pun langsung berlari kocar-kacir keluar rumah. Dan saat di luar rumah, dia ditangkap oleh Rajkumar dan digebukin pakai gesper sebagai wujud balas dendam karena udah berani ngegebukin Chanda tadi malam. Setelah puas menghukum Parmar, Rajkumar berpesan agar jangan sampai kulit Chanda ada yang lecet di hari pernikahannya nanti. Karena kalau lecet, maka Rajkumar akan menguliti Parmar. Keesokan harinya, terlihat Chanda yang sedang ngamuk dan membakar surat undangan pernikahannya di depan mata Shivraj. Melihat itu, Shivraj pun naik darah dan ingin menghajar Chanda. Namun Parmar yang teringat ancaman dari Rajkumar pun langsung bergerak cepat untuk mendinginkan hati Shivraj. Di malam harinya, Chanda dan Rajkumar berbincang lewat telepon dan mereka pun janjian untuk pergi ke kuil besok pagi. Hingga pagi pun tiba. Saat Chanda ingin pergi ke kuil, tiba-tiba dia dicegat oleh Shivraj dan memaksa Chanda untuk pergi ke kuil bersamanya. Di tengah perjalanan, Shivraj menelpon Rajkumar dengan HP Chanda. Dia mengatakan bahwa dia akan ke kuil dengan Chanda dan saat ini dia juga sudah mengirim banyak pasukan di kuil untuk menghabisi Rajkumar. Rajkumar pun melihat di sekitarnya sudah ada pasukan Shivraj yang datang membawa senjata. Tak kehabisan ide, Rajkumar langsung melempar sepatu ke arah para pejabat suatu partai yang sedang berkampanye di sana. Dan Rajkumar pun mengatakan bahwa dia datang ke sini dan sudah membawa pasukan bersenjata siap untuk menyerang mereka. Para petinggi partai juga pendukung yang emosi dan salah paham pun akhirnya menyerang pasukan Rajkumar yang notabene adalah pasukan Shivraj. Singkatnya, Shivraj pun sampai dan mengecek keluar mobil tentang apa yang terjadi. Para petinggi partai yang melihat ada Shivraj pun langsung menghentikan penyerbuannya. Saat Shivraj kembali ke mobil, betapa terkejutnya dia melihat Komar yang sudah terluka dan Chanda yang sudah menghilang. Rajkumar. Ternyata Rajkumar membawa Chanda ke kuil yang lain untuk berdoa dan meminta restu pada orang tua. Sayangnya orang tua mereka sudah tidak ada. Namun untungnya muncullah kakek Sugianto juga istrinya dan mereka langsung memberikan restu pada mereka berdua menggantikan orang tua mereka yang sudah tiada. Ya, kakek Sugianto ini adalah kakek-kakek sakti yang diselamatkan oleh Rajkumar di part pertama. Tak lama kemudian, Shivraj pun datang. Namun ternyata Rajkumar sudah pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian, Shivraj mendapat telepon dari inspektur yang mengatakan bahwa dia sudah berhasil menangkap Rajkumar dan dia meminta Shivraj untuk datang ke kantor polisi. Awalnya inspektur ini merasa sok jago, namun beberapa saat kemudian dia mendapat telepon dari seseorang yang membuatnya gemetaran. Na Prime Minister किसी को मार सकता है ना President. Halo. Inspektur pun langsung melepaskan Rajkumar dan meminta maaf pada Rajkumar atas kelancangannya menangkap Rajkumar. Penasaran kan siapa Rajkumar sebenarnya? Maka dari itu, mari kita lanjutkan. Setelahnya Rajkumar pun diantar oleh inspektur ke suatu tempat. Di sana terlihat sebuah helikopter mendarat dan ternyata itu adalah bos besar dari kota, yaitu Ajit. Singkatnya kabar itu pun sampai pada Shivraj dan Parmar yang langsung membuat mereka ketar-ketir. Ditambah lagi inspektur mengatakan pada mereka bahwa Ajit ingin mengambil alih seluruh kekuasaan di sini.
वो राजकुमार को फिनिश करने के लिए एरिया पर कब्जा करने के लिए Dan Rajkumar ditugaskan untuk segera membawa seluruh bahan obat haram di kota ini kepada Ajit. यहाँ का पूरा अभी बोले मैं डिलीवरी दे दूं. Mendengar itu, si Fresh pun langsung bergerak cepat menyusun rencana untuk mengamankan bahan obat haram miliknya. Hingga tiba pada suatu siang ketika bahan itu dalam proses pemindahan dengan kontainer plus pengawalan ketat dari Komar dengan mobil yang sudah pakai asuransi mobil Allrex, tiba-tiba Rajkumar datang dengan motor dan merebut kontainer itu. Rajkumar pun berhasil merebut kontainer itu dan membawanya ke hadapan Ajit. Namun ketika truk itu diperiksa, ternyata isinya kosong. Di sini Ajit marah kepada Rajkumar karena Ajit menganggap semenjak Rajkumar jatuh cinta, performanya menjadi menurun. Dan tiba-tiba Ajit pun langsung menusuk Rajkumar dengan pisau bawang emaknya. Tak lama kemudian datang lagi serangan dari belakang yang ternyata itu adalah Shivraj. Ternyata demi uang, diam-diam Ajit bekerja sama dengan Shivraj dan mengkhianati Rajkumar. Saat itu tiba-tiba Chanda datang berlari dan ingin menolong Rajkumar. Namun apalah daya, ujung-ujungnya Chanda pun harus pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Setelahnya Shivraj pun menyuruh anak buahnya untuk mengubur Rajkumar. Singkatnya malam pesta pernikahan pun tiba. Sebelum upacara pernikahan dimulai, goyang dangdutan pun dimainkan. Namun lagi asik-asik joget dangdutan, tiba-tiba muncullah Rajkumar yang ternyata masih hidup berkat pertolongan dari sutradara. Dan dia langsung kesurupan tarian Hanuman. Shivraj dan Parmar pun terheran-heran kenapa Rajkumar masih hidup. Dan tak lama kemudian muncullah Komar yang langsung mendampingi Rajkumar. Ternyata selama ini Komar selalu membantu aksi Rajkumar layaknya seorang sahabat sejati. Dan karena dulu Komar juga sudah pernah berjanji akan selalu mendukung Rajkumar untuk mendapatkan cintanya. Melihat itu, Parmar pun menyuruh semua anak buah Shivraj untuk menghajar Rajkumar. Namun betapa terkejutnya Parmar dan Shivraj melihat seluruh pasukannya tidak mau menyerang dan memilih membuang senjata. Shivraj yang sudah tidak tahan dengan semua ini akhirnya terpancing emosi dan mengajak Rajkumar untuk bertarung buy one get one. Maksudnya one by one. Dan mereka pun berbaku hantam. Di sini Rajkumar kewalahan menghadapi badan Shivraj yang sangat besar. Ditambah lagi, Shivraj terus-menerus menyerang bagian tubuh Rajkumar yang terluka. Dan akhirnya dengan sebuah tendangan plus pukulan, Rajkumar berhasil dibuat pingsan. Melihat itu, Parmar pun merasa sok jago dan langsung berkoar-koar membanggakan kehebatan Shivraj. Namun ternyata tidak semudah itu Ferguson. Berkat restu dan tetesan air mata serta air hidung Chanda, akhirnya musik pun kembali berputar, Rajkumar pun kembali bersemangat dan bisa bangkit lagi. Dan baku hantam pun kembali dimulai. Di sini Shivraj mulai ketar-ketir melihat Rajkumar yang gak mempan diapa-apain. Dan dengan sebuah pukulan keras ke arah leher, Shivraj pun koit. Seluruh orang pun hanya bisa tercengang melihat Rajkumar berhasil mengalahkan Shivraj.
Beberapa saat kemudian, dengan liciknya, Ajit pun memuji Rajkumar dan mengajaknya untuk bekerja sama lagi serta melupakan semua yang terjadi. Namun karena Ajit terlalu kacang alias kakean cangkem, Rajkumar pun langsung melemparnya dengan serpihan kayu hingga Ajit pun modar. Setelahnya Chanda pun menghampiri Rajkumar, lalu mereka pun kuda-kudaan, maksudnya berpelukan, dan film pun tamat. Wah, seru banget ya filmnya guys. Walaupun banyak yang gak masuk akal, tapi karena ada komedinya jadi seru juga. Nah, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini. Masih bersama gua Ren. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye.